Kak pun pertemuan yang ketiga kalinya kelompok kaca-kaca setelah baik itu alumni ataupun saya tak alumni tapi tetap dalam naungan Pondok Pesantren Asyujami. Moga-moga sederhana santri alumni sederhana simpatisan sederhana pemimpin kiai santri Bapak Haji Sujang sehingga dan beberapa jenengan sederhana bagi bisa along-along penikun karo enaknya bisa along-along penikun karo ekor tapi juga bisa along-along salah guru terutama guru kita Bapak Haji Sujang bagi suatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi setelah dikejar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya jauh dari belaga karena semakin jauh menjelaskan itu ya mau saya balik sama oleh kejadian yang tak adanya jadi saja jauh saja punya apa yang itu tapi tergantung niat saya makin saya masuk mawon kalau berniat saya bagus insya Allah pada saja kejadian ini mulai ngaji sekedar kitab Hidayatul Hidayah yang sudah kita mulai dari beberapa pertemuan yang lalu karena beda salah satu cerita untuk memotivasi kita semua. Dulu ada salah satu murid soleh bunyitan soleh. Jadi ada salah satu cerita, salah satu wali, salah satu soleh, amimpe kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam mimpi itu kanjeng Nabi miyos dari dalam. Orang soleh ini ingin memasuki masjid yang di dalam masjid itu ada dua masjid. Ini dalam mimpi. Masuk ke dalam masjid ternyata ada dua kelompok. Situ alikir, dikir apa boleh? Saya nomor 2 halakok ilmu, majelis ilmu. Akhirnya yang tos biring soleh, kok tak masuk akun kanjeng Nabi kita masuk. Ketika kanjeng Nabi masuk, kok tak tahu juga kecuali ikan saya ketahui diri, saya lagi kanjeng Nabi. Akhirnya sandra kanjeng Nabi masuk. Pas nurul masuk, pas kertas rengsol ternyata kanjeng Nabi milih halaqah atau majelis yang di dalamnya dibahas tentang ilmu. Penasaran setelah majelis, periksa di rengsol. Apa dengan kanjeng Nabi mak milih majelis saya bahas tentang ilmu agama. Akhirnya kanjeng Nabi jawab, innama itu muallim. Engkau diutus itu sebagai pengajar, pendidik, memberi ilmu, menyebarkan ilmu. Maka ulama la yuridu dinar wala dirham. Ulama anbiya tak mewarisin dirham atau dinar, tapi mewarisin ilmu. Nah, boleh saya boleh situ majelis sarana adzikir pas kita bahas tentang ilmu. Nah, secara tidak langsung meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya kanjeng Nabi, setidaknya rahmatnya, syafaatnya insya Allah moga-moga meliputi kita saja. Karena kita double majelis ilmu iki, pas majelis zikir iki. Ki atau aki bo masuk po. Ngene yasin tahmid rasul ndak bo masuk po. Jadi malah sampai pada bunga anak, pada minggu kapi. Warot tanah pondok tanpa benar. Paling lang kek saja alhamdulillah daka transferan. Kalau kita kan senang di Romoro tadi yang berkabar ATM ini bank ngambil transferan dari apa-apa. Ini kan senang. Sama ahli kokbuk juga sekali. Awalnya macam utang pun, utang nabung. Alhamdulillah seorang hakim sudah bisa. Nah, jadi
terlihat ajaran ngaos ilmu kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya bisa kita nganak oleh apa saya sudah lalu dari pesantren dan juga mudah-mudahan menjadi pengingat dan manfaat untuk kehidupan kita terutama dan bulan semakin supaya hidup semakin tertata, semakin bagus bersejalan para ulama, para salafus salihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa tak keren. Wa'lam. Nah, wa'lam ini saya campur ya. Saya kadang ngartikan pakai bahasa Jawa, kadang saya ngartikan pakai Quran. Entah apa bahasa Jawa tak kok mikropain sebelum itu. Wa'lam lan qul sira anna nasa ing seduhune manungsa fi talabil ilmi ala salatati ahwal. Ing dalam nyuplih nyari ilmu iku kebagi ngatasi telu pira-pira tingkah keadaan. Jadi manusia di dalam nyari ilmu kudu telok keadaan. Macam-macam orang yang nyari ilmu dari Imam Ghazali ada 3 keadaan. Yang pertama, rajulun talabal ilma yatakhidahu zadahu lam'a. Yang pertama, ada orang nyari ilmu ping ongkongku baca hanya ingin untuk dijadikan bekal di akhirat. Liyatakhidahu supaya dadiakan sapa rajul hu ing ilmu zadahu ing bekalnya rajul ila ma'at ke tempat kembali ya saya kata akhirat. Walam yaksib bihi illa wajh Allah wa darul akhirah. Walam yaksib la orang itu bihi kelawan ilmu illa kejaba wajh Allah wa darul akhirah. Tak niat tak tujuan kelawan ilmu kejaba benar-benar semata-mata karena Allah Ta'ala dan darul akhirah, tempat di akhirat dengan suatu. Bahada kok utawi ikilah rajul saya pertama minal faizin iku saking boro wong kang beruntung. Orang yang mencari ilmu untuk dijadikan bekal nanti di akhirat dari Imam Ghazali dia termasuk orang yang beruntung. Yang nomor 2, warajulun qala bahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Yang nomor 2, kelompok yang nomor 2 ada orang yang mencari ilmu tapi talabahu nyari ilmu liyasta'ina bihi supaya minta pertolongan bihi kelaban ilmu ala hayatihi al-ajilah ing atase uripe al-ajilah yang sangat singkat, yang sangat cepat. Jadi niatan kalau dunia, kan orang nyari ilmu niatan kalau dunia. Yang kata ustaz saya kalau belajar terjemahan, tak ustaz saya artis nomor jadi ustaz. Tahu maca terjemahan nomor jadi ustaz. Disuruh maca kitab nggak. Tarif cek larang aku jemaah kan termasuk saya nomor 2 nyari dunia. Wa inna bihil izza wal jah. Lan memperoleh sapa rajul bihi kelawan ilmu al izza ing kemuliaan wal jahala pangkat. Kun kamu nyari pangkat, nyari kemuliaan itu. Wal malalan kundo, nyari pesek, harta. Wa huwa alimun bidzalika. Ironisnya, sayangnya. Wa huwa la tawi rajul alimu iku wong kang ngerti bidzalika kelawan mengkono liyasta'ina talabahu liyasta'ina ila akhiri. Pancen jeung sadar jengkok nyari ilmu king nyari pesek, nyari pangkat, nyari kedudukan itu ya. Mustashirun fi qalbi roka kata alihi hissata maqsadihi. Tahu asal sadar di hatinya bahwasanya itu mempunyai roka kata alihi, tingkah lakunya itu kaku, kasar atau bisa dikatakan lemah. Wa hissata maqsadihi lan hinanya maqsadihi tujuannya. Tahu kan tujuannya coba pekun elakone minggu. Bahada minal mukhatirin minal mukhatirin bahada mukhatawi ikilah rajul minal mukhatirin iku saking pira-pira wong kang bahaya. Bahaya. Mun bahwa orang sing ilmu gebeni selain Gusti Allah di akhirat arek minal mukhatirin bahaya orang alim. Fa in ajalahu ajaluhu moko lamun dingene ngadein
hu ing rajul ajalu apa ajali rajul cek saking rezeki mun lamateh qabla taubati sak durunge taubat tak sempat taubat mereka ada khifa alaihi min su'il khatimah khifa dikhawatirkan ditakutkan alaihi ing atas rajul min su'il khatimah saking mati dalam keadaan su'ul khatimah takok dari ngomong tadi non eros terosaki kita sempat taubat sebelum mati takok miki mati dalam keadaan su'ul khatimah naudzubillahi min dzalik wa baqiya amruhu fi khataril masyiah wa baqiya lan tetap amruhu apa perkara ni rajul fi khataril masyiah ing dalam kebahayaan atau bahaya masyiah kehendak Allah kesukaan Allah. Artinya bagaimana? Terkadang kita itu kalau sudah maksiat kadang akan letaknya dalam hati ya ada cetak direngainya kok itu bahaya ya cepat dalam kok itu bahaya takut itu ijabah di Allah. Karena kenapa? Karena dawuh Allah, ana inda dhanni abdi bi. Engkau rek dak remah sangka anak hamba kan bulet kan kok. Mun asangka bagus kan kok, ya bagus. Mun asangka juga kok, ya juga. Jadi kan kita dak remah husnudzon dan seudahnya kita tidak punya. Jadi bahaya perkataan. Ya dia coba cetak di rempok tadi. Oh, gel misalnya. Ngaku aja, baca jalan, di jalan terus yang baik. Sehingga takomi kesombongan pas ijabah Rasulullah sampai mati tak bisa pun. Naudzubillah sampai sebelum mati. Bahaya jangan sampai seperti itu. Jadi harus selalu kita itu rajin mengharap dari Allah. Harus ini ya konsepnya, prinsipnya. Dekat dan guru sama dengan siapa benar yang melakukan dosa. Konsepnya sejeraja datang dosa ini harus kita tanam dalam hati. Sejarahnya datang pusat kita ada singungkulin rajin puasa agung rahmat Allah. Tidak ada yang melebihi besarnya rahmat Allah. Tidak ada. Dan ini penting kita tekankan, terutama kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Jangan mengeklaim menilai orang yang berbeda dengan kita pas neraka. Nah, gimana? Mentah ada celaka masih nakal Pak. Bahaya. Bisa jadi kita yang celaka. Kenapa begitu? Karena memang agama itu dibuat secara mudah dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lampu kita cerita. Cerita kusen cerita langsung cerita. Dulu ada cerita. Ada seorang yang sangat berdosa. Rajin dosa. Orang masalah. Sampai dia rekor pernah membunuh orang 99 orang. Mati orang kenapa? Sampul sangat orang. Akhirnya matur ke salah satu syekh. Matur ke salah satu syekh. Saya tak tepat. Artinya tak tepat. Tak bijak dalam menentukan suatu ini. Pentingnya tokoh masyarakat kita sebagai ustaz, sebagai alumni, sebagai orang yang pernah ngaji, santri. Jangan sampai salah perhitungan, jangan sampai salah memutuskan sesuatu. Harus dipikir sebijak mungkin. Apa yang saya? Kakek mati orang sang terus sangat. Terus ada apa namanya miskin kok? Mesti tahu betul. Bagi kita yang atau betul. Bagi sekolah itu saja. Dan manusia tak bisa. Tadi ada membuat suatu kerajaan. Buat potongan neraka ya. Jangan mereka, bajing gue nih pada itu, kelom. Akhirnya apa yang bajing? Ya mana lah yang foto tegak, kena satu sekali. Akhirnya saya mati. Ini terjadi ada di kita. Karena saya ada bentak yang suara sama nyakin dulu. Mata yang situ, mau sengaja, enggak mata yang situ. Sangkulo sana ada kan? Ada bentak sekolah. Gimana kena satu sekali. Akhirnya cocok. Mati. Kena satu. Ini bahayanya kalau seorang kiai, seorang tokoh masyarakat tak bijak memberikan keputusan. Maka di lambat ada salah satu kejadian di jalannya Kanjeng Nabi. Beda salah satu sahabat tak boleh terlepas dari kita sangat memuliakan kedudukan sahabat. Sahabat ini dari mujid dari jamin bi Allah masuk surga. Dilarang, haram, larangan keras untuk mengomentari pekerjaan sahabat. Apalagi mencaci, dengan saya kelakuan Syiah.
itu saja. Wa ma jara baina sihhabi nasbutu an wa ajral ijtihad nabitu. Dalam Zubatan akhir. Kemudian apa kendala cerita? Bersalah dengan sahabat dulu di masa kelamnya pernah melakukan perzinahan. Akhirnya aku nih kencing Nabi. Artinya ngelakuin itu seraja kanjeng Nabi. Apa sih kenapa? Artinya pokok fokus cerita. Itu sakit aja. Artinya aku cara Nabi. Apa dalamnya ini Nabi? Oh, iya. Temennya paling berkungkaro tinggi. Punten kan itu ngomong. Ya paling berkungkaro yang sih. Punten kan. Ya paling berkungkaro aku juga. Coba lihat ini. Apa tujuannya? Paham nggak kita? Tujuannya supaya terus lagi ceritanya. Cokobaan antara kamu dan Allah. Jangan ceritakan kepada manusia. Sok aja tang mata, tang pendengaran, tang beden, tang kolek, tak jadi saya pakai iya dengan Allah. Artinya apa? Nabi itu mancing. Paling penting kalau kekuatan. Mikola ketika itu dia ingin, oh ya nak aku kekuatan. Kiat ya. Pun terkejut Nabi maksudnya. Tahu, durin ukur atau ya paling penting kalau ya tentu kayak tak sampai selepas hari. Kenapa? Bahayanya sekarang juga maksiat ekonomi story. Ekonomi status. Ada yang berbeda orang yang berstatus 100 orang yang melihat, maka pagi ya berat 100 orang itu akan bersaksi kepada. Itu bahayanya media. Kalau kita nggak bijak-bijak menggunakan media, maka dia mengenai kullu ummati mu'afa illal mujahidin. Kapitan umat berpotensi untuk dimaafkan oleh Allah dosanya, kecuali sama golongan. Siapa? Orang yang memperterangkan, menjelaskan terus terang-terangan dalam maksiat. Kenapa? Karena yang akan melihat nanti menjadi saksi. Maka dia Allah dalam Al-Quran, al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Tapi orang sepaki saling kasih sayang, sahabat apa nyaman menggunakan agama besti. Besti dalam mobil. Tapi pakai ya akhirat ba'duhum li ba'din adu. Musuhan bisa. Karena biasanya sahabat itu saling bongkar rahasia. Kok tak ngocak muntah ke. Nah, ya. Aku beri mari misalnya mari cok pau datang ke mayo cek. Ya lebih kan rumah. Engkau beli mari abikel sepeda, main jual sepeda. Ya lebih kan jalan. Tapi di mana? Itu. Yauma ini ba'dul libat pakai ya akhirat. Jadi adu pun, jadi musuh. Apa? Tidak akan saya mendengar kita. Tak ada. Kenapa? Karena semuanya ingin memberikan dosanya. Ketika orang yang bercerita di Maria Abikel menceritakan dekat, takkan kita ambil dari 10 singapus. Pakainya dengan Allah. Misal orang yang saya pikir diselamat pada hisab. Nah, kan masuk surga. Tapi semua orang terima. Mungkin dulu malaikat. Saya tuh selang dua tak itu. Semua orang bilang buat hati ini lagi. Mereka hati mau latih. Kau pengen hati ini lagi. Kenapa orang yang 10 orang tenaga dan orang itu masuk surga? Bahaya kan? Bahaya. Nabi mengajarkan kepada kita, mun ditusah, usahakan dia dari Nabi makon pengalaman itu saja. Maksudnya kalau sudah ada dosa yang terlanjur, jangan boleh kemasah. Karena setiap telinga, setiap mata itu akan bersaksi secara otomatis. Maka cepat depan muka rahasia. Jangan, meskipun pada istri sendiri. Karena istri pun nanti ia akhirat juga nanti masuk. Mun pajak tak bagus. Maka dikasih istisna oleh Allah illal muttaqin, kecuali orang lain bertakwa. Lamun ingat sekanjane, misal kok pergi beri neraka, mau belanda, mang kok coba neraka. Tanya apa? Ya anggaplah ya kan punya urusan, akan punya urusan. Kemudian di malam hari ini kalian berapa orang ini bersaksi. Malaikat instruksi arti lembek ngaji ke mas itu. Ini mau bukti kak itu mana yang kita kak itu tim pernah ini ngaji kita kata kita tolong sekolah lagi
aju lagi deh apa mobil boleh tak itu ketua ikhlas ketua ikhlas akhirnya apa yang terjadi saya selamat barokah pentanah goreng-goreng soleh pentanah doa orang-orang soleh kenapa karena tadi Allah mengatakan illal muttaqin. Nah, kalau persahabatan yang didasari oleh ketakwaan bukan Islam. Karena yang disaksikan apa? Menjamaah sekarang aktiflah, mau ngaji sekarang aktiflah, mau dimundung gila di aktiflah. Bahaya namun melanggar maksiat iya sebenarnya kagak masuk ke bos sanderkan nah ini bahaya namun masuk surga pas dinyatakan cacat tak beres bahaya bisa aja gitu bahaya karena nggak kesehatan sebenarnya seluruh umat berpotensi untuk dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan maksiat tak pasang kok setia ngayu nyodok rokok minum ngayu apa aja Ramadan kanjeng oh iya lah iya setia ya lagi dengar pacet banget jadi pengen boleh HP berseromban sekarang insyaallah yang melihat dalam satu menit itu berapa yang melihat sebaliknya kalau postingan kita berbentuk positif nah seperti tadi asal saya juga artinya selama aku HP tak pernah ngeliatin status pulang juga pasti kan pulang pasti sih bagus nyokon sekolah ada itu nyokon supaya kayak sekolah aja gitu jadi ini selalu saya tekankan karena banyak yang teledor nangis jangan kita jadikan luasnya rahmat Allah ini menjadi sempit jangan kita jadikan lebarnya pintu taubat Allah menjadi sangat sempit aslinya banyak aja luas tapi kita yang bersempit bahaya wa in mufiqa li taubati qabla hululil ajal wa in mufiqa lamun diparingi taufik sapa rajul li taubati kanggo taubat qabla hululil ajal sadurunge takoni ajal maksudnya ajal kematian wa dhafa ila ilmi al amal wa dhafa lana bahi sapa rajul ila ilmi marik ilmu al amal ing amal mengerjakan apa yang telah dia dapatkan wa tadaraka ma farqa minhu minal khalaq wa tadaraka dan memperbaiki nyusul arti aslinya nyusul tapi bisa memperbaiki apa saja barang faroto atau perkara faroto berbuat salah zawarajul minhu saking minal falali saking kecacatan saking Allah saking kecacatan saking keburukan ada iltahaq mongko tergabung tergolong zawarajul bil faizina lawan pira-pira wong beruntung fa inna ta'in mongko setuhune asai wong kang taubat minal dzambi saking dosa iku kaman la dambalahu iku kaya wong kang la damba ora ana dosa iku maujud la nafiyal jenis lahu aidit litahid orang setaubat dari dosa ajiyah enggak setaan di dosa kok sesimpel itu iya sesimpel itu orang yang bertaubat dari dosanya maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Dihapus begitu saja dosanya, iya. Betul ya. Jadi setiap kita sudah melakukan sesuatu dosa, tuli-tuli atau kepada Allah, maka dosa kita dihapus. Sesimpel itu. Iya, begitu. Jangan mempersulit, jangan mempersempit rahmatnya Allah. Dengan catatan yang ulama apa taubat saya terima? Pertama harus ada penyesalan. Artinya nyesal ya Allah. Artinya ngomongin jika kita salah. Abdinah pajak menyesal. Situ harus punya nadar penyesalan. Nomor 2, ketika ada dosa yang bersangkutan dengan manusia harus minta ridho kepada manusia. Ngicok kepada manusia begini. Atau minta ridho. Mohon meresap. Allah minta seorang. Nomor 3 harus berjanji pada dirinya bahwasanya dia tidak akan mengulangi dosa tersebut. Munda kelebet yang telok, punya istighfar tu sangat segera aja gunung hapus. Semurah itu Allah. Semurah itu. Ketika segera aja dosa, segera aja. Jangan ragu. Iya, ya. Karena pintu rahmat Allah sangat luas, sangat besar. Kalau sudah melewati 3 syarat itu.
Mun kun karo kasta kok kenapa susah. Tapi mah nyaman ya gitu. Lagu boleh kan ada orang tidak. Maka kalau terjadi misalnya kita sudah menyesal, kemudian meminta maaf kepada Allah, mendidu kemalasan kita seorang kemalasan, dan nomor telur kita sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kok tiba-tiba keesokan harinya atau minggu depan, bulan depan, tahun depan terulang lagi, itu dosa baru. Baru. Kalau engkau ulang level yang terus syarat, maki ngelakonin boleh, berarti ini itu dosanya. Ini dosa terus. Yang kemarin-kemarin sudah hilang. Itu kenapa umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW jadi umat seumur bandep tapi kanjeng Nabi-nya. Hebatnya orang kanjeng Nabi dia krometer sedih guna akroban umat dari Imam Bukhari. Karena paling murjinah manusia, paling murjin para rasul umat tak norok murjin. Umat tak norok gempang sekolah. Umat tak norok gempang oleh kanjeng. Yang penting kita sudah melewati 3 syarat itu. Kok misalnya tiba-tiba terjadi lagi, terulang lagi, maka itu dianggap dosa baru, bukan dosa yang dikumpulkan oleh sebelum-sebelumnya. Yang mungkin ngagel lah ya, semua orang ngagel minta taubat boleh. Korong-korong lewat. Kemudian kelompok yang nomor 3, warajulun tsaniyun, penglaki sing nomor 3 istahwada menguasai alaihi ing atase rasul. Sapa sing nguasai asyaiton sapa setan. Nah, ini yang saya mau tolong, yang paling bahaya. Yang sudah tubuhnya, hatinya, akalnya, pikirannya sudah dikuasai oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu moko dadiaken sapa rajul ilmahu ing ilmune rajul dari atan ing maf'ul tsani dari atan ing ay wasilatan dari atan sebagai wasilah ila takatsur bil manna tojul karo nyak benyak pese nyare ilmu male saja benyak pese nah terus kiai male benyak senya bisa. Bisa lah, memberi kiai bisa. Mau bilang dari kayak mereka saja tekil jentaranya. Wattafaqu bil jahilan membangga-banggakan bil jahi kelawan pakat. Wa ta'azzuza bi kasratil atba dan mencari kemuliaan. Niatnya juga apa supaya mulia bi kasratil atba kelawan akei pira-pira wong kang anut. Dengan banyaknya pengikut mentang nak buah banyak, mentang santri banyak, mentang ubek banyak. Nah ini bahaya. Niat mencari ilmu karena itu bahaya. Wa yadkhulu bi ilmihi kullu madkhalin. Yadkhulu mlebu sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmu rajul kullu madkhalin ing saben-saben madkhal, lawang pintu atau tempat masuk. Apa tuh jadi rojaan? Ini maf'ul ajli karena rojaan aing arep bae waktu bero rojaan ayyak dia min dunya wa qarahu rab ngarep ayyak dia yen to menuntaskan menyelesaikan sapa rajul min dunya saking dunya wa qarahu ing hajate rajul wa huwa la mutawi rajul ma dzalika yu'minu fi nafsihi annahu indallahi bimakana ma dzalika sartani dzalika maqana al-madhkur yukmiru mendem mampu ya apa nyaman nyimpen lah sapa rajul fi nafsihi dalam awake min rajul annahu indallahi bimakanatin annahu satuhune rajul indallahi dalam sisi Allah bimakanatin ing dalam pangkat kang luhur ngaku sedhewe lah tekik kedudukan derajat yang jalan Allah. Kenapa kok seperti itu? Litisamihi wa bisimatil ulama wa tarasumihi bi rusumihim fi zayyi wal mantiq. Karena ciri-cirinya, modelnya, bentuknya itu bisimatil ulama, kalau ciri-ciri ulama. Nah, kok ini kan sering mengsarongan di dakwah biasa. Al-Quran mengkui imamah surga pas rida. Ketika mengkui ngaji pas setiap kok ulama. Ya ada lebih apa kui sopan lebih tidak pada maju bahkan ulama menjadi kok insyaallah semua di kanjeng Nabi mana ada umat bahaya modelnya kalau suami virus gambar bentuk untuk ulama bisa ini dalam pakaian foto wal mantik juga tingkah bicaranya pokoknya pertama masalah gambar itu ini ate gaya bicaranya
tingkah lakunya, tapi emang ulama. Sekarang banyak orang yang ahli ceramah, tapi hatinya yang dibutuhkan hanya yang sudah disebut tadi ini. Terpangkat, terkenal, terviral, maksudnya terpc, banyak. Ini bahaya semuanya. Ma'atakalubihi ala dunia. Padahal serta nitakalubi apa takalubi? Rakus, hujan, hujan. Ala dunia yang ada di dunia wahir wa batin, wahir dan batin. Fahada minal halikin maka utawi kina rajul minal halikin iku saking pira-pira wong kang binasa, celaka. Wa minal hamqal maghrurin lan saking pira-pira wong dungu. Apa bahasa? Goblok ya, goblok. Al maghrurin kang pira-pira wong kang tertipu. Kenapa kok demikian? Ini roja umqatin am taubati. Karena harapan itu mungkotik putus antau bati saking taubati rojul lidhani, karena nyono nih rojul sangkanya rojul annahu minal muslimin, karena dia bersangka dengan pakaian bagus, punya santri banyak, punya pendukung banyak, punya aman banyak, sudah saya ini termasuk minal muslimin dari orang yang bagus. Selain apa beda hitam beda hitam derajat lebih jauh kok wa ghafilun, padahal awalan sebagai rajul ghafilun iku wong kang lalai an qoulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Demi Allah, orang-orang yang beriman, harap ben mi ngocak apa saya tak nglakoni ben, harap ben mi nyoro apa saya tak nglakoni ben, nyoro baja bibit gedak, nyoro ngaji bibit tak ngaji. Wa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh kanjeng Nabi, ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum min dajjal. Jadi kanjeng Nabi ini langsung pernah takut, engkau ribu itu saya ketakut. Tapi engkau takut min ghairi dajjal, selain dajjal. Akhwaf alaikum kok takut sah. Alaikum mengatasi sira kabeh umat, tang sahabat umat min dajjal. Tapi engkau lebih takut dari dajjal. Keng saya ketahui kok lebih dajjal, keng kok lebih takut dari dajjal. Fakila maka bila saya teguh, wa ma huwa ya Rasulullah, pasaya kan ya Rasulullah. Faqala maka ada guru pasaya kanjeng Nabi, pasaya Rasul ulama usul. Aja saya ketahui kok mun berbeda dari umat seperti ulama usul, ulama dunia, ulama PC, ulama amplop, ulama jabatan, ulama gila jabatan, atau ulama nyemak ke jabatan. Kenapa wahada anna dajjal, kalau maksud ini dajjal ghayatu, puncak tujuannya dajjal itu apa sih? Al-idlal, menyesatkan umat, menyesatkan manusia, menyesatkan anak Adam. Wa mithlu hadzal alim, dan seperti orang alim saya sebut lagi di atas, wa in sarafan nas an dunya bilisani, meskipun memalingkan manusia dari dunia dengan lisannya, masuk ke dunia, ayo sering ibadah, wa maqalihi dan maqalahnya, bahwa dafi'ulahu ilaiha bi'amali wa amali, dengan keadaannya ulama yang semacam ini secara tidak langsung mendorong orang-orang itu, mendorong manusia kepada dunia dengan apa? Bi'amali, kelawan pira-pira amali alim ini, wa wali ila pira-pira tinggai alim. Kenapa? Walisanul hal afsah min lisanil maqal. Beda Bu. Lisanul hal, lisan keadaan itu lebih fasih daripada lisan mulut. Maksudnya dia lemah. Setiap sesuatu itu punya lisan, punya hal, punya sesuatu yang ingin diekspresikan tentang keadaannya. Misal seperti astah berikut musolanya. Dulu sebelum direnovasi bagus seperti ini, sebelum dibantu oleh para alumni, para rempah, tiada malah rempah itu, long kucor. Maka astah dan musola ini punya lisan. Seakan-akan punya jidat. Saya ngucap, ayo bangun engkau, tolong engkau. Nah ini lisannya. Maka setiap sesuatu punya lisan. Kita, keadaan kita, tingkah laku kita juga punya lisan. Nah, maka lisanul hal afsah iku duwe fasih atau lebih akurat min lisanil maqal, daripada lisan seperti contoh. Kita mengatakan kepada santri-santri atau kepada umat yang mendengarkan, ayo coba ya, dibin nyabu, dibin pengedar, atau udah lemah budi dan sebagainya.
Maka lisanul hal, saya kelakon, saya coba itu lebih akurat daripada lisanul makolnya. Jadi lisan yang berbicara, yang selalu mengeluarkan makol. Karena banyak sekali orang yang masuk Islam di zaman sahabat benih karena dakwah kanjeng Nabi, tapi dari tingkah lakunya kanjeng Nabi menunjukkan bahwasanya lisanul halnya kanjeng Nabi itu akurat sekali. Kalau diperhatikan banyak orang yang meniru kita gara-gara tingkah kita, benih karena ceramah kita. Saya itu itu terutama untuk lawak. Tidak setiap hari memerintahkan anak-anak untuk doa setelah sholat fardu. Saya tidak setiap hari, tak terus-terusan. Sampai engkau beri contoh kanak-kanak mereka usahakan doa. Kenapa? Kenapa doa? Itu macam kebutuhan kita doa. Nomor 2, memang untuk memberi contoh. Akhirnya apa? Setelah saya perhatikan setahun 2 tahun, banyak saya ngomong. Banyak saya ngomong. Engkau tak muncul hadis, tak muncul ayat. Tapi karena lisanul halnya saya sebagai pendidik itu mereka bisa diterima. Kita sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai cerdik, sebagai mbak, pernah jadi mbak. Anak itu jarang mendengarkan ucapan kita, tapi lebih sering melihat tingkah laku kita. Maka hukum alamnya anak itu bukan belajar, tapi meniru. Mondeng sempurna laku apeso ane oman, baca aja ya apeso. Penter fase. Mondeng sempurna kok kan itu aja. Tahu saya lagi aja. Pak, ini coba TV. Beli aja, Pak. Ya tuh, kenapa? Lisanul hal absorb di lisan. Mondeng sempurna pelak, mondeng sempurna fokus kata tak. Rajin ibadah, tahu saya ibadah. Nanti dia akan meniru dengan sendirinya. Apa harus seorang ayah yang seperti itu punya anak itu? Ya enggak harus. Beda orang abang kiai, alim, anak tidak jauh juga ada. Beda sebaliknya, bapak tiga, bapak tukang pokok ada satu sebelum anak ketika kiai berada. Ada, begitu ya. Jadi lisanul hal sama lisanul makol harus seimbang. Beri pun kalau colok loh, awal tak ngacun, tapi lisanul halnya tidak sesuai. Wa tibab nas ilal musa'ada fil amal amyal min hailal mutaba'ah fil aqwal. Dan tabiatnya manusia itu selalu butuh kepada pertolongan, minta bantuan fil amal yang dalam biro amal amyalu lebih condong minha ilal mutaba'ah. Fil aqwal. Tabiatnya manusia itu lebih suka meniru, bahkan itu bagi kok saya mengucapkan daripada mendengarkan ucapan. Tabiatnya manusia itu lebih suka meniru daripada mendengarkan ucapan. Fama afsadahu hadzal maghrur, alakah rusaknya takjub hadzal maghrur, orang yang tertipu ini bi amalihi kelawan beramal aktsar mimma aslahu bi aqwalihi, lebih banyak ketipunya dari apa yang telah dia perbaiki bi aqwalihi dengan ucapannya. Piro-piro ucapannya. In la yastajri'ul jahil, karena tak kira bengal orang jahil, orang awam, orang sekutu ala raubati di dunia, arep semangat untuk mencari dunia illa bistijra'il ulama, kecuali dengan pertama kali yang memulai keberanian itu adalah ulama. Orang bodoh, orang awam tidak mungkin berani rebutan dunia kecuali mon ebeluin di kiai. Nah, ini penting. Ini pesan bagi kita para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Ingat, bila debu rosakah umat, rosakah masyarakat itu biasanya dimulai dengan rusaknya pemimpin dan ulamanya. Sehingga dia Imam Ghazali rek awal kita kira berenang tak sama ketunya pun kiai tak sama ketunya. Karena ada sedero jengkol nolok kiai itu kan? Ya kan? Tanya. Ojo kiai roman yaki.
ini pentingnya kalau kita selalu berpegang teguh kepada jalannya guru. Nah, bahaya. Muntah menurutku, setir aku piring lain. Dan kadang kita sekarang ini, oleh zaman cerah-cerah atau sampai kadang di mata masyarakat tuh bingung, masih berbeda. Ya, masih berbeda. Selama kita berpegang teguh dengan ajaran kanjeng Nabi, di apa saya berdiri jalan guru, insya Allah selamat. Kurta lebih. Mungkin orang lain tak sah musik, dia menang guru, dia menang kanjeng Nabi. Itu sih, kok jangan orang lain. Sekarang banyak yang mengaku Gus, Lora, Kiai, tapi ilmu lah, masya Allah. Iya. Berdebat di dalam kan. Kung kalau ya kiai sepuh berfatwa, ya ini sepuh berdatang orang. Maka kita jangan takut untuk mengatakan salah jika memang salah, dan jangan takut mengatakan benar jika memang benar. Meskipun saya, makanya kok guru mau salah jauh, kok tangan guru ya kira jauh, tapi aku mesti itu kenapa ini manusia ini mereka. Tapi contoh yang mudah-mudahan tak keluar dari jalur guru yang urusannya apa dengan Nabi Muhammad SAW. Baca benar-benar Imam Ghazali ulama akhir zaman di dia mau tak bese jabatan kedudukan jilat. Coba rusaknya ulama, kamu perhatikan antara tiga itu. PC jabatan kedudukan. Misalnya Soki nyari jabatan. Oh tambah, mau tanda ke jabatan, mak semak kasih di jabatan. Ya. Atau kedudukan. Oh, masyarakat dalam ayat pandang. Bahaya ulama ulama. Aku boleh usung pemilihan itu tokar Kalau pesan saya, pesantren atau alumni pesantren kapi, menurut saya, karena sikap pesantren insya Allah akan selalu netral, tidak akan pernah mewajibkan alim mapan, nomor 2 mapan, nomor 1 mapan. Ijtihad dong saya isman perlu istiqoroh dan Allah pasai rasa ebe sangat aktif ya Allah. Orang sana ada mangkap pino kalau ini. Bunda saya fokus budi, dia tak fokus, dia tak mandi. Lepas itu baik lah fokus. Bunda saya remang pertanya bermasalah, boleh boleh. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Kita beristihad, memperoleh istiqoroh, minta pertolongan dari Allah saya yakin. Nah, kalau menunggu instruksi dari saya tak kira betul. Karena tak kira mau dibagi kutu milih ya, mau tak milih ini ya bintang santri. Kan saya pun ini. Beri bocoran itu ya. Boleh beri bocoran. Beri ngasih di cangkolan di kulit aja. Masih pun lah, semua santri alumni harus patuh kepada guru. Itu kita sepakat ya. Setuju ya? Setuju. Semua. Kalau ada dari Al-Quran hadis punya. Patuh kepada orang yang soleh, apalagi yang menuntut kita. Dia punya tangguh seiang. Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Ba'adul kecuali di situ ada juga. Kenapa gak ditahu ya? Pendirian senyoro nilai dia masuk politik dia pas tak terwajah tak bisa. Dari bocoran itu ya. Saya bengal. Lu tak ngerok kok jadi apa? Nah, jadi Mas Edo jadi kok serang gula. Karena kok menurut semua hal yang diperintahkan oleh guru kita wajib taat kecuali bab situ, bab politik. Nyaman kan? Harus awet kuat.
Sampai kiai pas aku politik, kecuali kalau memang bidangnya politik. Saya tidak mempermasalahkan kiai yang masuk politik. Ingat ya, harus digarisbawahi. Oh, Mas Rinul anti politik. Oh, macam. Saya tidak mempermasalahkan kiai, tokoh masyarakat, ustaz, alumni, bahkan saya masuk politik sama sekali tidak mempermasalahkan. Ingat, itu harus digarisbawahi dulu. Waktu udah tahu kan ya, pemerintah anti politik. Paham ya? Tidak mempermasalahkan itu. Tapi jadi sampai dicampur aduk antara politik dan urusan kiai. Dalam tangguh, kok api nggak ada di tangguh. Mohon beun tadi kiai, beun endi umat. Tapi mohon beun masuk ke partai, masuk politik, tak apa meskipun beun kiai, sabar kiai lah. Karena ketika kamu masuk partai, kamu adalah milik partai bukan milik umat sebetulnya. Paham ya? Tak apa, bagus kiai, menteromeci partai bagus. Kecil harap itu orang dikasih umat, karena ketika kamu masuk partai, kamu bukan milik umat sebetulnya, kamu adalah milik partai. Bosnya abi apa? Milik partai. Artinya apa? Sabar kiai yang ada. Letak, karena kamu sudah menjadi kiai besar, umat banyak, pas bukan masuk partai, umat iki berpartai, celaka, bahaya. Akhirnya apa? Terjadilah bentrokan di dalam umat. Yang asalnya 50% milih A, 30% milih B, 20% milih C, misal. Yang karena di umat kita bisa 100% dikibar atau apa kan? Bahaya. Tak apa, makanya saya kadang kurang setuju jika ada orang yang posting, Yai Fulan sudah masuk politik. Ya, sekarang sudah hancur, rusak, mau. Bisa lagi kiai masuk politik. Saya salah mau kiai, tak ada cuma bersatu lagi salah kok. Ayo, kalau saya salah, tolong diingatkan. Kita selalu doa dalam khutbah Jumat. Wa asli ulata umurina. Bagus pemimpin kami ya Allah. Maksudnya apa? Paringin pemimpin sebagus. Mungkin beri kiai, salah satu kiai, guru, ustaz, ulama, saya masuk politik, itu termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Ini minta tim beri orang bagus masuk, ucap usah. Ayo, biar orang logika. Ayo, tim beri salah satu kiai, guru, ustaz, ulama, masuk politik, jalan. Berjumat minta bagus, pemimpin aktif. Tidak yang kita keahlian aja, benar logika ini. Ayo kan? Tapi yang salah memang itu. Kiai ketika masuk partai mencampur adukkan antara tugas kiai dan tugas partai sehingga membawa umatnya harus dalam satu partai ajir serata. Engkau saya tak setuju. Siapapun kiai, anu tahu cakap hijau, kau tak tahu cakap. Hijau ini kalau ulama siapa yang kau kerjain? Min auliyaillah insyaallah aku perlu insyaallah kau usulkan auliyaillah insyaallah. Jadi betul urusan dunia termasuk politik itu harus diatur oleh agama. Oleh Asad betul. Aklam dia baik, dia waktu ngakui agama. Bahkan yang orang akan beda aturan baca aturan dari agama. Apa boleh ngatur pun sebina darah kita ada aturan dari negara. Itu betul. Kenapa? Karena politik partai itu agama yang mengatur, bukan sebaliknya. Politik partai yang mengatur agama, haji satu. Itu yang mengatur seperti itu. Maka kalau ada orang yang bagus yang masuk partai, nggak apa-apa kita dukung. Nggak apa-apa, maksudnya didukung tak kok norok jian, minimal aneh. Mungkin itu termasuk salah satu doa kita yang dijawab oleh Allah. Jadi kalau orang yang saya pengalaman ya, beli kalau kiai, kan punya kiai saya tak pengalaman tak tahu ke Pancasila kalau masuk partai kayak Gumparo ya alhamdulillah ada enak keren kok mau tampil tanda sih bakal nyepoin kecuali kopi lah belum. Nah, ini bahaya kalau kayak gini. Akhirnya masuk ke golongan yang nomor 3 tadi, nyari PC, nyari kedudukan, nyari pangkat, bahaya. Enggak kok tak jelas lagi masalahnya supaya memang untuk mengingat bagi saya sendiri.
supaya tak tergiur. Mun beri contoh tak ada yang ketampil gitu. Dan lagi calon wakil bupati lah tak ya. Kalaupun ditawari tidak akan mau dan pasti menolak. Karena lebih nyaman hidupnya seperti ini. Lebih tenang. Biasanya itu tak tenang. Ngurusin orangnya, urusan orang saya. Oh, tadi masalah ini merasa senang, bahagia, makan seadanya, rumah sederhana. Tapi itu ada masalah nih, orang tenang, paling tenang orang, paling sokin orang. Lah, itu sebagai pengingat juga buat saya. Nah, di kemudian hari akan datang, kan beda-beda, apa lagi ya, kan? Sebagai kita itu kan, gini tuh enaknya punya guru itu sampai ke hal-hal yang rinci, yang detail, yang kecil pun diperhatikan. Bahaya. Saya wanti-wanti, moga-moga terutama saya pribadi dengan sudah jadi salam takin sama Allah. Jadi hal-hal kita ini baik Allah, hal-hal kita ini sebagai kejadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji ya Allah, amin Allahumma. Mau tamu ini ada memilih, tamu ya tak rapat, tamu ini, tamu itu di pejabat, tamu itu pemerintah, iya tamu kita itu bahkan dengan kajian ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, umirna zilamnas manazilah dengan beliau. Mun beritamu ya, jadi hormatin sama beda. Tapi kan saya datang pejabat, ya anggap dia sebagai tamu. Saya masa mulai pejabat, jangan masuk ke anti politik. Ya nah, itu mas detik. Tak lain anti politik. Sehingga gue sidang tahu di Jadi kalau bertamu ya apa? Saya banyak teman-teman politik, teman-teman DPR banyak sekali. Bahkan ini ketika pertemuan di Denpasar mereka ternyata datang tulisan penayaan jenut koi dan bawah itu yang susah. Berselang di rumah sakit, berselang di industri apa mereka lima dulu tambang itu yang penghasilannya 1 bulan itu sudah puluhan miliar. Ayo, padahal ngaji kita makan Soviet itulah ya. Walhasil sepenting cek sampai dari Mozambik lah, sampai nyari ilmu condong ke dunia, condong ke jabatan, condong kekuasaan, hancur semacam hancur jatuh. Pakuat terus raja dengan pegawat orang yang main di ilmu, itu sesuatu saya tak fokus. Namun bila dari berkata nah, ini kurang sedikit lagi. Kenapa ya? Tidak masak. Ya. Wa faqad shara ilmuhu sababan li jar'at ibadillah. Maka teman-teman shara tadi Allah ilmu ni. Ilmu ini bagilah ya. Alim. Sababan itu sebab di jar'at ibadillah. Sabab keberanian pira-pira kaulang Gusti Allah, pira-pira hamba Allah alam asih yang atase pira-pira maksiate harusnya mengasihi dia. Mengasihi apa tadi? Mengasihi. Saya mau berbeda dia. Nah, ini khilaf ulama ya. Perbedaan antara ulama. Alam asihi ing atase pira-pira maksiatian. Wa nafsuhul jahilah mudillatun ma'adalik. Tapi ini tak jelas. Terputus ini saya. Mudillatun ma'adalik tumannihi. Wa turjihi atau turjihi. Wa turjihi mana baik. Artinya sama. Wa nafsuhul jahilah tibin saya hidup. Rekor Nur Rahimah Al-Ghazali bagaimana?
Mudillat. Ada aja. Mudillatun. Oh iya betul ya. Saya bilang halnya salah ya. Ini bagian ini terputus punyanya. Yang menghinakan, membuat rendah. Ada dikatakan ini memberi angan-angan, memberi janji-janji atau memberi harapan kepadanya. Watad'uhu ila ayyakuna 'ala Allah ini. Baca nafsunya dirinya sendiri seakan-akan memberi angan-angan, memberi harapan supaya dia dikaruniai oleh Allah dengan ilmunya. Wa tukhayyilu ilaihi nafsahu, menghayalkan, beri khayalan dalam diri annahu khairun min katsirin min ibadillah, annahu saturuni alim khairun iku luwih bagus min katsirin saking akeh-akeh min ibadillah saking pira-pira kaulane Gusti Allah. Fakun, dari tiga kelompok ini mana yang harus kita sikapi? Fakun moko dadi yo sira dhewe Imam Ghazali ayyuhat talib satre orang yang saya nyari ilmu tibaan minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Wahdar, hati-hati ngasteteh antakuna minal fariqit tani, cek sampai detik kelompok yang nomor 2. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubati fa khasir. Berapa banyak orang yang selalu menunda-nunda didahului oleh ajalnya. Ajal ada ini ajal qabla taubati saat turun taubat, maka dia rugi. Wa iyyaka thumma iyyaka, sampai hati-hati dirimu, hati-hati ada maksudnya. Jangan sampai jauh hilang artinya juga. Antakuna minal fariqin, sampai nomor 3. Jadi nomor golongan nomor 3, fatahlik atau fatahlak, maka akan binasa engkau, halakan kebinasaan layur jama'u falahu, yang tidak diharapkan ma'hu aim al-halak falahu kau keberhasilannya atau senangnya atau kesuksesannya atau selamatnya siro wala yaqdir wala yaqdir salahat atau wala yaqdir salahat. Pada ya saya tak kira itu tek kusbah-kusbahan, tak kira ya Rab senang banget. Fa in qulta, maka mengucap siro fama atau fa in qultu bisa juga. Fama bidayatul hidayah diujar tiba bihi bianasnya. Ini sambungan dari mukaddimah pertama. Apa terus permulaan hidayah supaya saya bisa mencoba mengetes biha kelawan bidayah hidayah nafsi awak dhewe ingsun. Kok nek beda hidimah tam posisi dalam kok kelawan hidayah respon saya terhadap hidayah, bagaimana cara saya mengetesnya? Fa'lam maka warwazira anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa. Setuhunnya bidayataha ay bidayatul hidayah, permulaan hidayah iku zahiratut taqwa, zahire ketakwaan. Wa nihayataha maktuf ke anna bidayah lam puncake finishnya hidayah iku batinatut taqwa, batinatut taqwa, batine takwa. Fala akibata illa bitaqwa, maka tidak ada keberuntungan, tidak ada kesenangan, tidak ada keberuntungan illa bitaqwa, kejaba kelawan takwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, tidak ada hidayah iku mawjudan illa kejaba lil muttaqin, kecuali bila-bila wong kang bertakwa. Wa taqwa lan utawi takwa, apa takwa itu? Ibaratun iku ungkapan, ibarat tembungan anil kita biwamirillah, melaksanakan piro-piro perintah Gusti Allah, wajidina binawahi lan ngatoi menjauhi menghindari piro-piro perintah piro-piro larangan Gusti Allah. Fahuma ismani moko utawi awamir wa nawahi ismani iku rompan juman, ada 2 bagian. Wa ana usyiru sebentar, ini fahuman ini kok saya ragu. Itu mah terjemahan. Iya dengan. Maka ada pun perubahannya. Oh iya terjemahan. Orang coba ya. Jadi kembalinya ke imtithali awamirillah atau wajidina binawahi. Jadi tidak mungkin ada pilihan ketiga karena pembahasan tentang itu. Yang nomor 2 nanti tetap imtithal awamirillah wa sunnah binawahi. Wa ana usiru alaika sepiah kok nuduhakin ke Anda berdua. Jadi bijumalil mukhtasarah kelan pira-pira jumlah mukhtasarah kang ringkes min zahiri taqwa saking zahiri taqwa bil ismini dalam rompan duman jami'an sekalian.
ulhiqa isman kalian, dan aku akan menambah bagian atau golongan atau bagian yang ketiga liyasiro supaya dadi hadal kitab apa ikilah kitab jangan iku apa ngumpulake atau apa namanya sempurna komplit komplit bahasa modernnya komplit mughniyan yang mencukupi kitab ini. Insya Allah saya bahas semuanya itu karena supaya menjadi jami mughni, kitab yang mengumpulkan, yang komplit, yang mencukupi. Wallahul musta'an. Allah adalah tempat kita untuk kita pertolongan. Hanya Allah lah yang patut kita minta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pengusaha itu kita bisa semakin menambah ilmu, semakin bertambah wawasan, terutama untuk bagaimana menyikapi ilmu kita dan bagaimana menyikapi lingkungan kita, keadaan kita. Kita sudah banyak singgung tadi tentang bagaimana cara menyikapi ilmu dan cara muamalah bersama manusia, tentang apa yang menjadi tren saat ini. Kita insya Allah akan singgung, akan kemukakan di pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedaya diparingna istiqomah, moga-moga sedaya diparingna kesehatan, moga sedaya diparingna kesempatan, moga-moga sedaya diparingna taufik hidayah semangat untuk bisa hadir bareng tawasul, yasin, tahlil, salat haji, dan bukan saya mengajari ini, bukan saya menjadi saya lebih pada ngaji, pada belajar, pada menimba ilmu, pada noto hati. Nah, kita afsal lisan hal, afsal lisan kon sebagai ngak baca baik oleh mana pada hasil jauh dari blogger kita yasin ditanding oleh kita dari Roma dan pada depan supaya membuat pembeda mereka nggak mau kita tak kira kan cuma kaget kan kecuali yang akan atau yang dilakukan sehari-hari. Dan insya Allah yang keluar dari saya itu semua dari kitab, dari Al-Quran, Al-Hadis tentunya, kemudian dari guru-guru yang baik yang dari Indonesia atau guru seperti Yaman yang saya rasa saya wajib untuk menyampaikan supaya manfaatnya semakin meluas, semakin merata sehingga berguna para hikmah ilmu ini pada dizakat. Kalau ikarajin itu zakat itu. Nah, artinya apa? Bukti kita lakukan kebersamaan karena motor keluarga. Moga-moga yang sifat ini yang kita ini akan manfaat dan kita kebersamaan. Saja apa namanya? Untuk pertemuan yang akan datang insya Allah kan asli ya malam Ahad sebelum ya yang sudah kita sepakati karena sudah diubah malam Ahad sebelumnya berarti wagi ya malam Ahad sebelumnya. Kebetulan malam Ahad minggu lalu itu pas malam haul, kok kiranya saya rasa kok kurang kondusif lah karena kelakuannya kita malam kita orang bagus ya lah gondola. Hal-hal seperti itu jadi kaget. Karena apa? Maka konsisten. Karena kalau mahat apa yang kita ya supaya kita tahu bahwasanya waktu bisa berubah-ubah. Tapi insya Allah ketika tidak terbentur dengan acara lain, dia terpondok dan yang lain-lain, insya Allah tetap malam Ahad lagi atau malam Ahad sebelum Ahad manis pas. Sebelum malam Indonesia kita berkumpul sini ngasih orang abal korban. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Doa ini maksud ibadah saya tidak tahu dengan ulama. Seorang di dalam majlis pas macam doa ria, maka dosa-dosa ini saya tidak selesai. Mau sengaja afibah, mau sengaja asal-asal tak aso aja. Itu serah mau sengaja, terus bisa mencatat bagus aja orang itu. Apa doanya?
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo ulangi bareng-bareng. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu acara demi acara yang sudah kita lewati, menambi bersegi kesokan malong-bolong makan bersama geleng ya atau saja insya Allah kurang berapa menit lagi akan disajikan karena sudah masaknya dari tadi. Kedua hajat kepentingan pribadi keluarga yang tidak bisa digantikan atau keesokannya harus ada acara sehingga sekarang harus istirahat cepat ya boleh tak apa juga. Jadi ini hanya acara tambahan, ini acara dari mulai coba ada lah dengan acara kumpul-kumpul bersama ini pola berdasarkan kerong masa-masa lambat, masa-masa di pesantren. Tapi baca lapar dengan kok deh kok aja lapar ngakak aja jauh-jauh tak mau ke pesantren aja atau sangat aja mau cari lapar kok baca lapar gitu ini macam apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.